TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo sahabat trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di Max Trading Room. Kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang MACD dan stokastik ya. Dua indikator ini ada sama-sama osilator ya, tipe osilator. Jadi kalau misalkan biasanya itu orang kan memilihnya osilator tuh antara RSI, stokastik atau MACD ya. Nah, kalau misalkan MACD sama stokastik digabungkan, apakah mungkin? Mungkin banget ya. Dan ini biasanya belum ada yang belum ada yang ngeh dan belum ada yang mencobanya gitu. Bahkan di internet juga sekalipun nggak ada orang yang mencoba untuk menggabungkan dua indikator ini gitu. Oke, langsung kita ke chartnya ya. Jadi MACD ini masuk ke dalam kategori indikator osilator di sini ya. Nah, MACD itu adalah Moving Average Convergent Divergent ya. Jadi kegunaannya adalah untuk melihat anomali sebenarnya, untuk melihat anomali dari suatu pergerakan harga ya. Dan ini biasanya kalau misalkan harga, biasanya orang tuh suka bilang kan, ini harusnya udah turun nih, tapi kenapa naik terus. Nah, di MACD ini bisa melihat indikasi seperti itu yang disebut dengan divergennya atau convergennya gitu. Lalu settingan MACD-nya ini normal aja ya, 12, 26 dan 9 periodenya stand public. Lalu untuk time frame-nya ya, time frame berapa sih yang paling rekomendasi untuk MACD? Time frame yang paling rekomendasi untuk MACD itu adalah saat ini ya, saat market saat ini itu M15. Kalau di video sebelumnya kan adalah H1 kan. H1 saya aplikasikan ke H1, tapi kalau misalkan di market kali ini saya aplikasikan di M15. Kenapa? Karena karakter market yang sekarang itu berubah-ubahnya cepat sekali ya. Jadi bisa jadi nih paginya naik, siangnya turun, malamnya naik lagi. Nah, itu signal yang diberikan itu cepat banget. Dan kalau misalkan kita pindah ke time M15, ini kita nangkep pergerakan perubahan tadi. Tapi kalau misalnya di H1 itu agak cukup lambat dan kita OP-nya malah jadi keseret-seret terus ya. Jadi kayak misalnya dibayar salah, salah gitu loh. Untuk berikutnya, indikator stokastiknya. Stokastik osilator. Sekarang periodenya adalah, kalau saya sih 1437 ya. 1437. Jadi kalau misalnya di sini 1437 cuman ya. Buat sekarang itu gantinya menjadi simple. Ya. Menjadi simple. Kenapa? Karena ya ini memberikan perubahan yang nggak terlalu agresif ya dibandingkan dengan stokastik 533 atau periode yang lainnya. Nah, oke. Gitu. Jadi perubahannya seperti ini ya. Nih. Di M15. Di sini kalau misalnya kita M15 ini melihatnya apa sih? Ini tuh satu ya, betul nggak? Satu ya kan? Seperti ini, satu di sini nih. Nah, satu di sini, ini di MACD-nya sebenarnya dia kelihatannya mau naik ya. Kelihatannya dia mau naik. Jadi kenapa mau naik? Ya, karena sebenarnya dia turun. Di sini ya, di harganya dia MACD di sini, ini kelihatan banget dia mau naiknya, ya. Kelihatan banget dia mau naiknya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih ya, mau lihat dari stokastik sama MACD, entry-nya kapan gitu kan? Entry-nya kapan? Apakah entry-nya harus pada saat ngetrend atau kita mengikuti dari tambahan indikator lainnya seperti moving average atau sebagainya. Nah, buat di sini sebetulnya yang kita butuhkan itu hanyalah support resistance aja ya. Jadi yang orang yang nggak suka pakai indikator moving average ya dan lain-lainnya biar terlihat chartnya kosong, indikator dua ini bagus, MACD dan stokastik. Contohnya ya, untuk menentukan support resistance kita pakai H1 ya. H1 di sini kita lihat nih ya, kalau misalnya kita lihat di sini supportnya mana sih? Yang support ya, betul kan? Ini support
3326 ini support ya. Lalu mana lagi supportnya? Ini bisa nggak lo main? Bisa ya. Lo kemarin jadikan support bisa banget. Nah untuk resistannya mana? Resisten kita pakai high kayak ini aja ya, double top terakhir. Kenapa ini enggak ya, kita pakai double top terakhir aja, high terakhir yang kita pakai. Nah jika seperti ini kita lihat nih, kita lihat ya, harga sudah di support, betul nggak? Mulai supportnya ini ya, dan di sini harga kembali ketika dia ke bawah, harga kembali masuk lagi ke dalam supportnya atau supportnya. Nah setelah kita tanding support resistennya, maka kita pindah ke M15. Lalu untuk entry-nya, karena kita nggak pakai indikator untuk melihat trennya, maka trading ini juga membutuhkan pola candlestick ya. Jadi kalau misalnya kita belum paham pola candlestick, mungkin butuh indikator. Tapi kalau misalnya udah paham pola candlestick, SMC, price action dan sebagainya, saya sarankan tambahkan indikator ini dua ini ya, MACD dengan stochastic. Nah untuk entry-nya lihat di sini ya, lihat di sini. Ini support kan, ya. Ini support kan. Support di sini kita bisa buy nggak bang gitu kan? Sebenarnya belum bisa, ya. Belum bisa buy. Kenapa? Karena di sini stokastiknya dia mengarah ke bawah, ya. Stokastik di sini dia mengarah ke bawah, gitu loh. Karena ini support, jadi kita fokus buy aja kan. Kalau misalnya untuk fokus buy aja, berarti yang harus kita butuhkan adalah stokastiknya yang menyerang ke atas, ya. Stokastik yang menyerang ke atas dan MACD-nya yang harus ke atas juga sama, ya. Kalau misalkan kedua ini udah matching, candlestick ini udah matching ya, sama chart sama indikatornya udah matching, MACD udah di level positif gitu kan. Kalau stokastik juga udah mengarah ke level atas lagi gitu, udah crossing bullish lagi, maka kita bisa follow buy, ya. Nah kalau misalkan kejauhan TP-nya, misalkan kok ini jauh banget di atas, ya kita bisa pakai sebuah resisten pendeknya ya. Contoh di sini kita pakai resisten lagi. Contoh lagi itu resisten kita tambah lagi nih di sini ya. Nah, ya udah seperti ini ya. 3311 support bawah, kalau tembus 3326, yang support 23326. Kalau misalkan ini nggak tembus tadi tapi belum bisa kita buy karena stokastik yang mengarah ke bawah. Dan di sini kalau misalkan dia udah mengarah ke atas, semuanya mengarah ke atas di N15. Contoh ya, N15 ini 2 menit lagi kan? Betul nggak? Ini 2 menit lagi ya. 10.30 kalau misalkan di sini bagus ya. Ini udah mulai ke atas, ini MACD-nya ya. Kalau misalkan kita di sini positif levelnya ya, antara histogram dengan MACD ini udah nempel ya, tuh di sini levelnya ini dua-duanya udah positif ya. Kedua level histogram ini udah positif. Artinya apa? MACD sudah mendukung untuk naik. Yang tinggal kita tunggu adalah stokastiknya. Stokastiknya harus segera naik ya. Harus segera naik. Kalau misalkan belum naik ya jangan dulu buy. Ya, jangan dulu buy. Tapi kalau misalkan ini udah naik nih, maksudnya udah nge-cross ya, yang garis biru ini stokastik ini sudah meng-cross ke arah garis merah ke atas, barulah kita bisa open buy ya. Kita bisa open buy. Nah misalkan ada pertanyaan lagi nih, bang kalau misalkan di M30 gimana, valid nggak? Valid ya, valid. Cuman yang saya sarankan adalah di M15. Kenapa? Karena M15 ini lebih cepat keluar signalnya dibandingkan M30. Dan false signalnya ini nggak terlalu banyak ya. Jarang banget terjadi di M15 itu false signal. Stop loss juga terhitung tipis ya, stop loss terhitung tipis, dan TP-nya pun lumayan karena TP-nya cuma H1, sedang untuk stop loss-nya itu acuannya dari M15. Seperti itu ya. Contohnya nih, ini karena di 10.29 sekarang ya. Jadi sekarang di harga 5180 ya. Untuk stokastiknya level 5180 dan 5319. Nah, kalau misalnya kita bingung menentukan trend up trend down-nya dari MACD ini di sini, ya udah kita menggunakan dari level 0-nya ya. Dari sini MACD level tambahin ini 0 ya. Deskripsi 0. Nah, ini menjadi level tengahnya
ya menjadi level tengahnya dari MACD ini, seperti itu. Oke, nah ya, lihat di sini MACD udah ini ya, udah nempel menuju positif ya, udah uptrend banget nih. Dan di sini stokastik dia juga sudah bullish ke atas lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apa opsinya? Buy, ya, opsinya adalah buy now, langsung aja buy now 3333 ya. Stop lossnya di 3326 di bawah sini ya, di bawah dari low ini. Di sini ya, stop lossnya di bawah dari low terakhir ini, wajib banget ya. 3326 stop lossnya, jadi dari 3333 ke 3326 itu kan sekitar berapa? 7 poin ya, 70 pip ya. Nah, untuk TP atasnya dari sini ke 33 bawah 3338, boleh juga yang atasnya lagi 3351. Atau kalau misalnya mau aman lagi, ya yang paling aman lagi adalah 1-1. Jadi kalau misalnya stop lossnya 7 poin, TP-nya juga 7 poin. Seperti itu ya. Oke. Untuk video kali ini tentang MACD dan stokastik cukup sampai di sini pembahasannya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh bertanya di kolom komentar, jangan sungkan. Dan sekali lagi ya, ini teknik itu nggak ada yang spesial, nggak ada yang spesial, nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna 100% loss. Pasti ada kalanya kita menghadapi loss dalam satu teknik tersebut. Cuman bisa dilihat aja apakah teknik ini termasuk teknik yang safety atau yang enggak gitu kan. Kalau misalnya di sini cocok banget untuk orang atau trader yang tanpa menggunakan indikator di tengahnya ya, di sininya biar simple, clean gitu kan. Nah, MACD dan stokastik termasuk indikator yang menurut saya itu bisa menjadi opsi untuk dukungan entry kita ya. Seperti itu dulu, kita tunggu aja hasilnya nanti apakah TP atau enggak ya. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan semua materi-materi DD-Max yang ada di YouTube official DD-Max. Saya Vincent, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.